satu dua, cek low, belum dikasih cek jadi galau, cek low. Tes satu dua. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. 01 Kelurahan Pinang Ranti, Bapak Ketua RT 15 sampai 16 dan 17, para habaib, alim ulama, asatidz serta tokoh masyarakat dan para jamaah yang hadir di majlis maulid. Yang gak tersebut namanya mohon maaf karena cuma 20 biji doang yang disebutin di sini. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya para tokoh masyarakat, panitia terkhusus, dan segenap jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam laksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Mushola As-Sa'adah. Dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tobatan diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa beliau yang lalu, yang akan datang udah dihapus, diusap, nggak ada sama sekali. Nah ini teh nih. Kopi manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, susu, ada larutan, lem mineral, muajab, badak, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bor pecah-pecah. Rasa leci. Kali ini ngopi ngeteh, launya tisu. Kayaknya ngomong apa? Beliau Rasul adalah dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai uswah buat kita. Maka malam ini kita peringati kelahiran beliau. Beliau Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kemuliaan akhlak Rasulullah sudah tertulis, sudah sering kita baca. Maka ada yang nanya netizen, apa pertanyaannya? Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ini pertanyaan netizen sekarang kok. Siapa yang nyuruh kita maulid? Nanya begitu. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Ayatnya udah jelas. Kalau kita paham tuh udah apal banget. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya kan contoh, itu nabi, itu contoh. Allah tuh ngomong begitu. Berarti kan yang nyuruh maulid kita nih Allah. Contoh tuh nabi. Yang namanya netizen sekarang banyak yang kepo. Pak Ustadz, kalau nyontoh nabi kan nabinya kudu ada. Rasulnya kan kudu kelihatan, jogrok di depan kita. Bener? Kalau Bapak Haji Yasin, orangnya masih ada, gampang dicontoh, masih jogrok.
Nanti joblok. Itu bahasa Mandarin. Nah ini nabinya udah nggak ada, Ustaz. Apa yang dicontoh? Kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, disuruh kita pelajari riwayat sejarah Rasul. Sejarah roh. Makanya orang kalau mau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu kok. Bener bang. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diva, ada Sintuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget kok, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, Makanya jangan sepele ini anak hadroh. Iya, Masya Allah kok ini hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Melalui riwayat dibaca, melalui kitabnya Simtuduror, ada semua tuh. Makanya hadroh itu menghadirkan. Rasulullah dihadirkan. Kapan dihadirkan? Melalui mahalul qiyam. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Itu yang megang bass anak hadroh, dia tabuk macam batu, ciputa ciledug. Macam-macam anak hadroh. Empok punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih kok. Iya, pokoknya anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung anak hadroh. Kalau sendiri udah kapalan semua tangannya dia. Melintir ukuran. Ini yang dibaca rawi sejarah. Maka kalau kita buka lembaran sejarah tuh ada di rawi, sering kita baca, di rawi. Nahnu jiranum bidal haramil ihsani wal. Ada kan di rawi? Belum ada, dibaca mulu itu. Apa sih artinya? Kami ini pengarang rawi, yang ngarang rawi benar-benar tuh tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti kan kalau yang ngarang rawi ini berarti kan tahu sejarahnya Nabi, berarti temannya Nabi. Mulid dari dulu udah ada bang, sebenarnya mulid dari dulu udah ada. Dari dulu mulid udah ada kok. Ini bukan bid'ah, bukan bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun tuh bid'ah. Berjangan stres itu. Emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain kan ya. Bikinnya kok. Lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai hidup nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. WA itu. Ya gue tar lagi nyanyi happy birthday to you, lah tuyul ulang tahun itu. Nah, ngomong kita, uang kita kan nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai sekarang. Set ya orang sekarang udah jago banget. Nabi, ya. Makanya Rasulullah dikatakan Assalamualaikum Zainal Assalamualaikum Asqal Asqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, ini kita ngaji kok dikit. Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat semuanya protes. Demo tuh malaikat. Bukan demo ke MK, bukan. Demo, apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia perusak. So tahu banget malaikat, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat heran, malaikat kagum kok, sampai nanya malaikat, kila huwa Adam. Ya Rob, ini kayak disebut Nabi Adam, nurnya kau
kau ciptakan? Bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Masih kepo malaikat. Kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh. Apakah yang disebut Nabi Nuh? Nurnya yang kau ciptakan ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh perahunya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu karena sering ngamalin amalan yang diamalin sama Rasul juga. Apa amalan Nabi Nuh? Idza da'atul miskina ajaba. Salah satunya itu, kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kadang-kadang udah terbalik. Dia orang kaya udah buru-buru. Teragak-teragak kita. Ada orang kaya mati, itu Ustaz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, udah 1000 1000 juga aja aki-aki pengen lentuk 1000 lah makannya enak-enak. Jadi orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar kelar ya. Kalau dia pikir biasa kata orang negeri begitu. Padahal kan bicara miskin, kalau Nabi paling demen sama orang miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Tuh luar biasa Nabi kemuliaannya. Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Sama orang miskin demen banget kok Nabi. Sampai-sampai Nabi doa. Doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca nih. Pernah mau baca doa begitu? Kita mau bang, gak pakai doa begitu, udah turunan susah. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kau bilang bisa. Kalau pakai doa begitu, lengket banget miskin sama kita. Tapi jangan kecil hati, biar kata kita orang miskin, didemenin sama Nabi. Tuh. Bicara miskin bang, agak ngerasain lah. Sama nih. Di guru-guru kita pernah ngerasain susah, apalagi zaman dulu senior kita orang tua dulu. Emang zaman susah. Saya aja nih, lahiran 80, enggak po, anak 13 nya. 13 anak. Rasain makan susah, makan yo nasi sepiring, anak 13. Tapi emak kreatif. Dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diiris seperti 3 bakul sama nenek. Akhirnya tuh nasi kan keuruk sama daun mengkudu. Digoreng sama nenek. Berebut cetong itu udah enak ke ide udah sekarang. Ngerasain susah kok, emak ya anak 13. Orang tua dulu subur-subur banget emak-emak. Setahun atuh udah anak. Udah kayak kucing berapa bang? Gampang banget, bro. 13 semuanya perempuan kok, saya doang laki itu saudara. Sekarang 35 dari 13. Kenapa memang zaman susah makan berebut kejar atuh mati. Ada serakah buat empor saya makan telur dan mati. Berebut makanan. Ngerasain susah. Makan anak banyak dari telur kok 2 biji di dadar tipis. Pas kita makan udah berasa telur, berasa minyak doang. Ngenes kok kalau cerita begitu. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Itu kemuliaan akhlak Rasulullah. Sampai-sampai malaikat nanya lagi, kila huwa Adam, kila huwa Nuh, kila huwa Ibrahim. Kalau bukan Nabi Nuh, siapa ini ya Rabb? Nurnya yang kau ciptakan. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim pas dibakar kok tuh sama Raja Namrud, dibilangin langsung terapi sama Allah, ya naru
Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Adem semua. Seluruh dunia adem waktu itu kok. Enggak ada yang panas api. Nenek masak 3 jam baru mata-mata. Enggak panas-panas. Maka nih ayat boleh diamalin nih buat mpok yang rajin depan kompor nih. Baca kok. Yakinin ya insya Allah. Namanya ganti nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca tuh ya naruh kuni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api dah. Insya Allah. Ngapuh. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qori. Suad bin Qori ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Oh masih ada apa enggak? Kalau kita dibohong-bohongin sama pemburu hantu kok. Nangkap jin 3. Tangkap set dia pasukin ke botol. Dia tangkap, wah kencang banget di botol. Tangkap lagi yang 2 temennya belakang masih dorong-dorong aja. Iya, kalau udah ditangkap masih didorong dari belakang. Itu Rasulullah begitu pak. Bu, wayamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi itu kalau jalan bareng sama janda tua, sama nenek di belakang kok ngiringin. Tuh, kenapa di belakang bukan ngeliat bokongnya janda? Karena nenek apa dilihat? Nenek pakai legging aja depan gendut. Nabi jalan di belakangnya tuh ngiringin. Kenapa ngiringin? Khawatir kok kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Aku udah bilang beret ke aki-aki. Aki-aki jemplung dia udah tahu kita. Salah satu tanda cinta kita sama Rasulullah, kita ikutin ajaran-ajarannya, sunnahnya kita ikutin. Salah satunya yang paling ringan ya sholawat. Mau ngaji di selawatan dia. Jam 1 tuh hari wong-wong tuh kalau ngaji. Rekor hidupin, kita Allah. Pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa nyari pengajian ya. Iya, rumah. Ngaji roh, lu kumpul sini. Ambil nungguin temennya dia selawatan tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama tuh di kampung. Dinlana wal aqulana. Itu nyampe di pojokan wal adulana wal kullana dinlana. Itu dulu gitu kan saja wal adulana sambil nunggu teman selawatan. Itu kalau di Mesir buat yel-yel tentara itu kalau selawat itu bang, tentara Mesir kalau mau perang itu adinulana wal aqulana wal adulana wal kullana adinulana, semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain versinya adinulana di bawah pasangnya di belakang. Kalau orang-orang luar itu orang Arab aja tuh kalau mau umrah nih dia habis ngambil mikot itu boleh talbiyah enggak? Talbiyahnya semangat ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik rame-rame. Mana pindah ke Indonesia lain. Selamat di tanah suci. Beda. Selamat buat kok. Selamat. Ustaz dia kalau punya wudhu ini selawatan ada pahalanya. Nggak ada. Ada wudhu nggak ada wudhu tetap berpahala. Lagi main bagaimana Ustaz? Lagi main saya masih nge-play ini. Kenapa kok ada pahalanya selawat? Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh sholawat tuh hebatnya.
Ayo baca selawat udah. Awat. Luar biasa nih dari mulai masuk Rabiul Awal Bang, menyambut kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Muanya masjid, musola, majlis-majlis, bikin maulid, selawat digaungkan. Bahkan ada yang bikin program maulid arba'in, maulid selama 40 malam. Setiap rumah keliling-keliling ada tuh. Di pasar-pasar, di setel MP3 selawatan semua, sampai status WA, selawat semua dicapcut, ada di TikTok semuanya. Selawat syiar Islam luar biasa. Selawat ibadah. Sampai tukang dagang tahu bulat. Berganti lagunya lagu selawat. Biasanya kan kalau tahu bulat jualan begini nih lagunya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow. Begitu kan. Itu diganti sama dia. Belum lama saya lihat lewat depan rumah saya lagunya lagu selawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Akhirnya jebol deh, tau sendiri neneknya udah bermetik. Enggak ada giginya. Metik berarti. Itu 3 biji kok jualan. Tadi mulut itu kanan Kita tahu joper-joper doang. Bijinya ngomong, telan atau apa? Karena kalau ada gini. Nah, waktu bacakan lagu aslinya ada selawatnya. Qul ya azim. Masak nyuci goreng tempe selawat. Orang dulu mah amalannya selawat doang. Wah tuh saya kok ingat banget selalu bikin sambal. Dia ngulek di selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus di sambal sedap dimakan. Orang dulu barang yang selawat ya tuh enak. Enak selawat tempenya angus. Waktunya makan marah-marah. Nyaluk apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin Bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan sama orang Bang, mau selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawat. Iya Bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi berapa kok? Enakan begini. Pakai pagi kurasa. Pagiku siapkan semua mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku tunggu jatuh ke tanah. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering.
kan di sono kok kita yang butuh pertolongan. Harus dikumpulin masing-masing bawa diri kita di sono. Wah, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah. Gak bakal kenal, di sono udah masing-masing. Matahari sejengkal di kepala kita. Sejengkal matahari, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala, panas sudah pasti bang, aus sudah pasti. Kita mati ke buang air di sono. Ayo, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak jual air. Apa mati domat udah nutup, kagak nemu semua. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah buat orang yang rajin selawat cinta dengan Rasulullah. Apa yang disediain? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Kau sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin selawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen mulu dan enggak demen selawatan, biarin soal dia kehausan, cek rasain kagak yang kawangin. Nauzubillah min. Rasulullah kok Nabi itu, Nabi Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, Rasulullah belum ada, tapi ceritanya udah ada. Mana? Di Rawi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'ab bin Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Baca tadi sama anak-anak Adroko. Dulu sebelum ada Nabi lahir tuh ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, dia hatam. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Ada si Ato sini. Namanya apa? Diajarkan tuh sama anaknya tuh langsung. Nih toh, kalau bahasa kita, lu pelajarin nih kitab Taurat ya, sampai hatam total. Ila sifran wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajari nih. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset sama sekali. Enggak meleset, prediksinya tepat. Prediksi kita kan sering meleset. Karena ada bapak-bapak yang ngagul aja bininya bunting 9 bulan, dia ngomong mau sapa dulu lihat ini bini gue. Kalau udah anak nih, pasti anak gua putih bersih kulitnya. Ada emak bapaknya putih, pas keluar lutuk. Prediksi meleset. Ngidamnya kayak orang nego mulu. Tapi Rasulullah cerita dengan kenyataan sama luar biasa. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini nih Pinang Ranti bayi lahir bisa ngomong. Oke, dia sedunia kok. Masya Allah, luar biasa nih Rasulullah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan Azgal Azkiya, manusia yang paling bersih. Zainal Anbiya, Azgal Azkiya. Beliau Rasul luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi nggak pernah sombong kok. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita nggak mau apa-apa kok. Sadar ke situ kita semua. Benar kok? Oh, iya bang, lahir ke dunia kita dibantuin nama orang. Benar? Nama kita nih, nama yang kita punya dinamai nama orang, orang yang kasih. Baju dipakai nama orang, pangkat dipakai nama orang. Nah apa yang mau disombongin? Maka disinggung sama Ayah Haji Romai Rama. Kalau kita benar-benar cerdas, lagu Ayah Haji Romai Rama dakwah itu.
Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Nasihat dalam itu, Pak. Jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Di antara lagu-lagunya itu Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan Citra Cinta. Masya Allah, apa yang mesti disombongin? Anggota tubuh kita yang paling mulia kepala nih, bang, kepala paling mulia. Ini kepala kita bercanda sama teman dikeplak, marah kok. Yang lain boleh, pantat tabuk nggak apa-apa. Bercanda sama teman, tapi pala, baik-baik, pala udah diterain. Pala paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Pala kita paling terhormat nih, Bu. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kagak ada. Pala kita anggota tubuh paling terhormat, tapi ketika sholat dalam sujud, kepala kita kok sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Apa yang mau disombongin? Nabi aja pangkatnya tinggi gak bersombong. Nabi pangkat tinggi bersombong. Nabi syadidal hayak wa tawadu, pangkat lebih tinggi dari kenabian, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin. Mana? Kagak marah Nabi. Ini akhlak nih, Masya Allah tuh, bacanya tuh mau gak kelihatan sih. Tuh luar biasa kemuliaannya, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah Nabi. Kok pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan berdua dengan Siti Aisyah, kok lagi weekend. Berdua gandengan tangan mesra lewat jalan. Orang kafir lewat, usil banget beri salam, salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, orang kafir beri salam beda sama Rasul. Asyammu alaika, asyammu alaika, syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi tidak mampus, marah, kagak bang. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat, yang adab lu. Asal tahu aja bang, ngomong gitu bang. Dikasih satu, ngulangin 3. Banyak. Nabi gak marah, malah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ayam beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja kok, tinggal alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Dikatain gak marah, diludahin mau ke masjid dari atas rumah. Melihat, ya Allah, diludahin, senyum Rasulullah. Lewat 2 hari, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin kok. Tetap Rasulullah senyum bang. Keempat harinya lewat, bingung Rasulullah. Kagak ada yang ludahin. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa? Saya dari tangan tengok aja. Enggak kan nyari siapa-siapa. Kalau sudah kan ini sahabat saya lagi bingung aja nih. Biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si bulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul.
Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang, pulang kok buru-buru Nabi ngambil makanan, datang nengokin sama yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit kok, yang habis sakit mah di atas balai dan kekurung. Dan dia bilang, habis vaksin kali. Kena Sinovac agak siang. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad mana ini? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Hadir. Kita langganan Nabi masuk, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi gue banyak. Kalau begitu saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam bang. Nabi. Kalau model kita kok diludahin begitu, bu, betrolong, bu. Apa-apa sengaja pengen ludahin begitu, bu, udah trolong, bu, kalau jangan bagaimana juga trolong aja, trolong. Kita oyok-oyok, bu. Rasulullah dikatain, diludahin, masih mending lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta bang, ditimpukin pakai batu Rasulullah, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, berlumur darah, marah kagak, yang marah jenderalnya malaikat. Datang nyamperin Rasulullah, kasih tawaran Jibril. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat timbani buat orang kafir yang nyakitin lo? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat timbani Jabal Uhud? Jangan Jibril, sabar. Emang apa sih mani? Ini kalau bahasa kita. Saya jawab jangka panjang Jibril. Kalau emang orang tuanya saya ceramain gak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya udah beriman Jibril. Sabar dong. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalau anak kampret. Dan bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh bocah. Tibanin aja. Jangan Jibril. Anaknya gak beriman, saya tungguin cucunya. Sabar banget kok. Mau apa sih kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain kok yang nimbukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimbukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Oh didoain. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Wah, kalau saya mau begitu lain urusan kok. Umpama nih kan direkam nih live streaming nih, jangan dipotong nih videonya terviralan gini. Umpama nih. Cilek lagi ceramah. Saya lagi ceramah umpama bang. Kalau ceramah ditimpukin batu saya berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Cilek. Umpama. Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibain orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampus sih. Nabi luar biasa. Sosok pemimpin yang dihina, yang dikatain, dibully, dinyinyirin, difitnah, bahkan mau dibunuh. Enggak marah. Kita pengen, kata Imam Ghazali, kun kaliyadain walatakun kal udunain. Hiduplah kita seperti dua tangan, jangan kau hidup seperti dua kuping. Hidup tuh kayak dua tangan kok enak, kompak. Jangan kayak kuping nih. Kupingnya kagak akur nih, biar dekat banget dia. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia nggak. Makanya kuping kanan budek, kiri mah anteng aja nih. Makanya lebaran nggak pernah ketemu kok dia. Jangan naik kuping dah. Hidup yang enak kayak dua tangan, kanan sama kiri gatal, kanan nggak boleh diundang, datang garukin. Mungkin kiri gatal, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada. Kanan gatal, kiri nggak pakai diundang, datang garukin, dua-duanya gatal, garuk-garukan dia berdua. Kompak dia mah. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tanda tangan, semuanya tangan kanan cakep. Kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar nih. Ya yang ngomong bagian gue di belakang. Ya yang ngomong bagian mobilisasi.
bagian cleaning service, bagian kebersihan gue lakonin. Tapi yang kanan gak sombong walaupun kerjanya cakep. Apa kata kanan? Kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue pinjam tangan, kan yang pakai lo. Tuh, kompak banget, enak, kerjasamanya kompak, kanan kiri kalau jalan renggang, kanan maju ke duluan, kiri ngalah mundur ke belakang, kiri yang ke depan, kanan gantian pindah, ngalah ke belakang, cakep jalan kita jadi renggang. Coba tangan kiri lagi jalan sama kanan, kagak yang aku, jalan begini udah malah, jalan kayak vampir gitu. Kalau 17 Agustus naik Pajak Pinang yang capek di bawah kok, dan di bawah udah diles-les kan layarnya melintir sama melintir kemana. Pajak Pinang, tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong apa yang diomongin, biarin, gua nggak apa-apa diinjak di bawah, asal lo naik ke atas tuh, begitu begitu. Kalau udah di atas ingat dong, kan hadiah banyak di atas, bawa turun dong, pecah rame-rame, kan cakep urusan. Udah naikin nyampe di atas sama dia, habis juga gas gelek semua. Maka kita bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dibuat-buat, habis di rakyat dibuat semua tuh, kayak panci-panci aja rebus semua habis. Rakyat sian banget, bansos dibuat juga, sejak kalan buat kita enak banget kopi, bansos dibuat juga. Jangan susah 2 tahun setengah kita disuruh di rumah. TV yang kita tonton tiap hari, kita siang malam, yang mati sekian, termakan sekian, yang mati sekian, termakan sekian. Panik lagi kita rakyat, kuat kita ada bacaan, pakai masker, ada mati, tidak pakai masker, bisa mati. Waduh, kaget, takut lagi kita. Apa? Bacaan enak, ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bacaan. Jangan nakut-nakutin apa? Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu katanya. Ada orang yang takut panik. Jangan susah. Enggak kalau boleh kerja di PHK semua, kiai ustaz semua kena PPKM. Penceramah kena PPKM. PPKM itu singkatan para penceramah kalau nganggur. Pakai masker suruh double ribu, jangan aku double-nya. Ada emak-emak kampung saya kok, misalkan dia kalau kasih kaki, dia pagi pakai masker double. Kalau tambah kebut pulang nap-napan di pasar. Tangga nanya, apa dia kena kopi gitu ya? Dia habis napas sendiri. Tawain kok udah makan ngapain lagi? Salah mudah ceramah lo. PA lu udah. Nah, ini sih dikatain PA aku kira. Yang penting kok abang pada tawas sih. Berarti kan kok abang nawain orang PA. Jadi sama PA aku ya. Jadi malam ini kita PA berjamaah. Dan insyaallah kelar maulid dia biar tingkatin ibadah. Allah, sholat kita cakep asal ada gede cakep ini masalah keren dah. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sedang lewat gang sini. Bisa ngampat lewat sini. Bisa masuk ke saya. Kunci. Tidak tingkatin ibadah sholat jamaah. Ramaikan majlis taklim, kumpul di pengajian. Mau ngapain lagi kok ngaji udah. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di Bedong sampai di Bedong lagi tuh ngaji tuh. Sampai sekarang sama, saya juga masih ngaji, kumpul ngaji terus, nggak ada batas waktunya, mumpung dikasih kesempatan. Ngapain lagi udah? Kalau udah tua kan ngaji ada ribet. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilu. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah terasa udah kok. Mata udah tadi awas, berlamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, gigi pada gugur, bisa ngomong daripada ngelantur. Makan cuma bisa ngebubur, lagi digotong masuk ke dalam. Ngaji aja udah, mumpung masih sehat, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Di sini ada guru kita, luangin waktu. Bicara repot, tidak semua repot, orang sibuk. Tapi sejam 2 jam, sempetin waktu, mumpung masih ada kesempatan. Jangan dengerin omongan orang, karena ada aja yang ngomong. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, ada membatal pengajian, ada yang ngomong gitu. Saya paham gak ngaji. Enak buat kita. Bukan ngaji gak paham, jadi begitu. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, ada membatal pengajian. Ada yang lain malam ya. Jadi, kita ngaji aja, orang kata apa yang
bisa kayak kagak, kayak datang aja kok. Ikutin ustazah kita bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Orang ikutin guru kebet ya kebet. Guru tutup dah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa cing? Masih kebet. Catat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dirontokin, diusap, dihapus, dipek, digebuk nih kita kumpul ngaji begini pun. Dosa yang kecil dirontokin. Raba dari kita masing-masing bang pasti banyak dosa. Sama yang ngomong juga sama banyak dosa. Emang tukang ngomong salahnya diomongan. Makanya kalau sih diomongin orang biarin, gue sih diomongin orang biarin, tapi nggak apa-apa, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Kita semua yang punya dosa, saudara, teman, tetangga, sudah dosa melaki kok, sabar-sabar juga. Berangkat ngaji aja kadang-kadang kita merentah lah. Ngaji dulu bang, kalau hujan hiburan lo angkatin loh. Lemes banget. Ini kawannya kenceng dia kali. Bangun bang, bangun, lihat tuh, di berapa udah, kan laki-laki merem. Mau aja bang. Kerja lu tidur mulu bang, bagus, tidur aja kerja. Salah mulu bang. Ini hari baru bangun kerjaan lu bang, buat bilang baru bangun habis mau tidur di patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue